Hari itu merupakan hari pernikahan untuk keluarga Addams. Motricia, sang mempelai wanita, sedang menuju ke altar pernikahannya. Sedangkan Gomez Addams dan keluarganya sudah menunggu di hutan. Saat mereka sedang melangsungkan pernikahan, warga desa datang menyerang keluarga mereka. Mereka menganggap kalau keluarga Addams adalah monster dan mengusirnya dari sana. Dengan bantuan dari Grandma dan Faster, Gomez dan Motricia berhasil selamat. Setelah kejadian itu, Motricia bilang ke Gomez kalau dia menginginkan rumah di tempat yang sepi, alias kuburan, untuk membesarkan anak mereka dengan aman. Di tengah perjalanan, mobil mereka menabrak pasien rumah sakit gila bernama Lark. Dan di saat yang bersamaan, mereka melihat bekas rumah sakit jiwa di atas bukit. Setibanya di sana, rumah dalam keadaan suram dan sangat menyeramkan. Ting dan Lars memainkan piano yang ada di sana. Tiba-tiba, penghuni gaib rumah tersebut mengusir mereka. Melihat keadaan rumah, Motricia dan Gomez menganggap ini adalah rumah idaman mereka dan menjadikannya tempat tinggal untuk membesarkan anak-anak mereka. 15 tahun kemudian, Motricia dan Gomez sudah memiliki sepasang anak, yaitu Wednesday dan Pugsley. Pagi itu Wednesday mendengar suara dari luar gerbang dan membuka gerbang hingga menimbulkan suara. Di luar kabut, terlihat seorang remaja sedang membunyikan bel sepedanya. Saat mendengar suara dari dalam kabut, dia segera kabur. Sementara itu Gomez mengajak Pugsley untuk latihan pedang. Bukannya latihan, Pugsley malah menyerang ayahnya dengan bom ciptaannya. Setelah berhasil mengalahkan Pugsley, Gomez memberitahu kalau 2 minggu lagi, seluruh keluarga Addams akan berkumpul untuk menjalankan tradisi Saber Mazurka. Tradisi ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Addams, dan Paledak tidak memiliki tempat di sana. 13 years. They are coming from all over the world. Scene kemudian berpindah saat mereka sedang makan siang. Uncle Faster datang lebih cepat untuk melatih Pugsley bermain pedang. Wednesday tiba-tiba bertanya, ada apa di balik gerbang? Soalnya dia mendengar suara dari sana. Ibunya bilang kalau di luar gerbang sangat berbahaya dan dia tidak boleh ke sana. Wednesday pun tidak puas dengan jawaban ibunya. Scene kemudian berpindah ke penayangan promosi perumahan. Pemilik dari perumahan itu bernama Margaux. Setelah penayangan selesai, Parker, anaknya tiba-tiba datang dan memberitahu kalau dia menemukan rumah di atas bukit, tapi Margaux mengabaikannya. Kembali ke keluarga Addams, Wednesday mengubur Pugsley agar dia tidak mengikuti tradisi Mazurka. Dan tiba-tiba, balon dari acara promosi Margaux terbang ke rumah mereka. Wednesday memperlihatkan apa yang ditemukannya kepada orang tuanya. Ibunya bertanya, dari mana dia mendapatkannya? Dan Wednesday menjawab, dari luar. Saat mereka mencek keluar, rumah mereka telah dipenuhi oleh potongan kertas tebang. Dan kabut yang menyelimuti rumah mereka hilang, hingga memperlihatkan kota yang baru. Strange. The marsh. But who? Di saat yang bersamaan, Margaux yang sedang melakukan proses syuting untuk promosi dikagetkan dengan penampakan rumah keluarga Addams di atas bukit. Di sisi lain, keluarga Addams memutuskan untuk melihat-lihat kota, dan warga sepertinya ketakutan saat melihat mereka. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah pertunjukan. Addams mengira itu untuk menyambut mereka, jadi Faster memberikan penyambutan juga.
yang membuat semua orang lari ketakutan. I tip my hat to you. I do just that. Songs. Well, then we ought to do the same. Wonderful. Setelah itu, Margaux datang menyambut mereka. Margaux menawarkan untuk merenovasi rumah mereka. Motricia yang melihat itu mencoba menahan kesabarannya sambil mengundangnya ke rumah kapan saja. Deranged? Death mask? You tell me she... Keesokan harinya, saat Vester dan Gomez ingin mengajarkan Pugsley cara menggunakan pedang, Margaux datang berkunjung dengan timnya, beserta anaknya Parker yang sedang ngevlog. Setelah melakukan penyambutan singkat, Motricia dan Gomez mengajak mereka berkeliling. Temporary look. Well, these sconces have to go. Good morning. We have a lovely collection of wines. Well, Di sisi lain, Parker yang ketinggalan bertemu dengan Wednesday di luar. Mereka pun berkenalan. Parker bilang kalau dia tidak pernah melihat Wednesday di sekolah. Wednesday bilang kalau dia sekolah kandang. Kemudian dia bertanya, apakah semua orang bisa masuk sekolah? Dan Parker menjawab, ya. Di sisi lain, Margaux memberitahu keluarga Adams kalau besok mereka akan mulai merenovasi rumah ini. Tapi Gomez dan Motricia menolak karena keluarga besar mereka akan datang. Sebelum pergi, Margaux memberitahu Gomez kalau dia harus menjual 50 unit rumah di bawah dan pemandangan rumah Gomez sangat mengganggu. Tapi Gomez mengabaikannya dan menyuruh mereka pergi. Mitch who? Pada malam harinya, Wednesday memberitahu orang tuanya kalau dia ingin sekolah. Pada awalnya Motricia menolak, tapi berhasil diyakinkan Wednesday. Junior. Even better. Well, Mother. Setibanya di sekolah, Wednesday bertemu dengan Parker yang sedang dibully. Melihat itu, dia segera membelanya dan menakuti orang yang membuli Parker. With me. Di sisi lain, karena Margaux gagal merenovasi rumah Adams, dia merubah rencananya dengan memberikan komentar kebencian pada keluarga Adams di sosmed, supaya semua orang mengusirnya dari sana. Sementara di sekolah, saat sedang praktikum untuk membedah kodok, Wednesday malah merubah mereka menjadi zombie dan menyuruhnya untuk menyerang Bethany. It's alive! Pada malam harinya, saat mereka semua cemas menunggu Wednesday pulang, Ibu Gomez tiba-tiba muncul. Dia datang lebih cepat untuk membantu persiapan Marzuka. Di tengah perbincangan, Wednesday akhirnya pulang. Dan Motricia terkejut melihat jepitan yang digunakannya. Setelah itu, Motricia mengajak Wednesday untuk minum teh sambil memanggil para arwah besok sepulang sekolah. Tapi Wednesday menolaknya. sleep well, dear. Keesokan harinya, Motricia menjalani ritual pemanggilan arwah sendirian. Setelah tersambung dengan arwah orang tuanya, Motricia mulai menceritakan kecemasannya terhadap Wednesday. Orang tuanya menenangkannya dan berkata dia sedang dalam masa pubertas. The world can be so cruel. And all she wants to... Di saat yang bersamaan, Wednesday dan Parker sedang membuat rencana untuk mengejutkan orang tua mereka. And wear something that would shock her. Sementara itu, Gomez dan Foster sedang mengajarkan Pugsley gerakan Marzuka, tapi sayangnya Pugsley gagal. Setelah menyuruh anaknya pergi, Gomez menceritakan kecemasannya kepada Foster, dan Pugsley mendengar pembicaraan mereka. They're going to eat him alive. Full of himself in front of everyone! Gomez, you gotta calm down! Akhirnya, Wednesday pulang. Dan betapa terkejutnya Motricia ketika melihat pakaian anaknya. Dia kemudian memarahi anaknya dan melarangnya untuk pergi ke sekolah lagi. Sementara itu, Parker juga merubah penampilannya. Margaux yang melihat penampilan Parker marah.
kemudian menyita handphonenya. Dia kemudian melampiaskan kekesalannya pada keluarga Adams dengan menghasut warga kota kembali. Leaving this house again. Anything but that. Now go wipe that depressing goop off your face. Pada malam harinya, Wednesday mendatangi Pugsley yang sedang latihan. Dia kemudian memberitahu Pugsley kalau dia akan pergi dari rumah ini. Tak lama ibu mereka datang dan menanyakan keberadaan Wednesday. Pugsley keceplosan dan memberitahu kalau dia pergi ke rumah temannya. Tick tock, tick tock. Sin kemudian berpindah ke rumah Margaux. Dia ternyata berencana menghancurkan rumah keluarga Adams. Di saat yang bersamaan, Wednesday membantu Parker mencari handphonenya. Mereka secara tidak sengaja menemukan ruang rahasia Margaux. Ternyata, selama ini Margaux memasang CCTV rahasia di setiap rumah dan memantaunya. Margaux yang melihat mereka di ruangan rahasia segera mengurung mereka. My mom has a lair and a jail? Sementara itu, terjadi kekacauan karena keberadaan keluarga Adams. Grant kemudian memberitahu Margaux. Mendengar hal itu, Margaux segera memulai rencananya untuk mengusir keluarga Adams. Wednesday yang melihat itu segera pergi untuk menyelamatkan keluarga mereka. No one torments my family but me. Di sisi lain, keluarga Adams yang tidak tahu apa-apa akhirnya berkumpul, dan tradisi sabar Mazurka akhirnya dimulai. Setelah melalui beberapa tes, tibalah saatnya permainan pedang, tapi sayangnya Pugsley gagal. The Adams must. Pugsley menyerah dan meminta maaf kepada ayahnya. Gomez pun merasa bersalah karena terlalu memaksakan tradisi. Di tengah suasana yang haru, Margaux dan warga datang menyerang. Di tengah suasana yang kacau, Gomez memberitahu tradisi Mazurka ada untuk melindungi seluruh keluarga Adams. Jadi dia meminta Pugsley untuk menyelamatkan keluarga mereka dengan keahliannya, yaitu peledak. Bang, baby. Sayangnya mereka semua terkepung dan Pugsley kehabisan amunisi. Untungnya, Wednesday datang tepat waktu dan menyelamatkan seluruh keluarga Adams. Warga kota yang melihat keadaan keluarga Adams merasa bersalah. Mereka akhirnya menyadari kalau keluarga Adams juga manusia, walaupun penampilan mereka berbeda. Margaux tidak merasa telah membuat kesalahan. Dia merasa benar dengan membasmi keluarga aneh ini. Wednesday yang mendengar itu memberitahu warga kota kalau selama ini Margaux telah memata-matai mereka. Margaux yang merasa tersudut akhirnya memutuskan untuk pergi dan melanjutkan siaran terakhir promosi perumahannya. Tapi sayangnya siaran itu dibatalkan karena Parker telah melakukan siaran langsung selama ini. Karena gagal promosi, Margaux tidak tahu kepada siapa dia akan menjual perumahannya. Vester yang mendengar itu membantu Margaux menjual semua rumahnya kepada keluarga Adams. Akhirnya, warga menerima keberadaan keluarga Adams, dan Margaux berhasil menjual semua perumahannya. Dan Pugsley mendapatkan pengakuan dari keluarga Adams. What a Tiresome. She's the woman of my dreams. Her breath is... You are Adam. We did good. I won't tell anyone if you don't.